Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husni dengan NIM A41122051 dari kelas B. Saya merupakan mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan, yakni Sri Lanka atau dikenal dengan mata air India. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kondisi geografis. Sri Lanka merupakan negara yang wilayahnya berupa sebuah pulau besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Lebih dari 3/4 wilayah negara ini berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar berupa daerah perbukitan. Secara fisiografi, wilayah negara Sri Lanka terdiri atas 4 bagian, yakni wilayah tengah, wilayah selatan, wilayah timur, dan wilayah barat. Yang kedua, kondisi demografi. Adapun populasi di Sri Lanka saat ini adalah 21.930.172 jiwa dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,242%. Sri Lanka memiliki populasi 10.271% dari populasi dunia. Dari sekitar 21 juta penduduk, Sri Lanka 75% adalah suku Sinhala yang mayoritas beragama Buddha, dan etnis kedua adalah Tamil sekitar 18%, minoritas beragama Hindu. Ketiga, nilai sosial. Sri Lanka merupakan sebuah pulau yang kaya budaya dan tradisi, memiliki nilai-nilai sosial yang kuat yang membentuk masyarakatnya. Berikut beberapa nilai sosial penting di Sri Lanka. Yang pertama, kekeluargaan. Keluarga menjadi pusat kehidupan dengan rasa hormat kepada orang tua dan leluhur, serta dukungan dan kerjasama yang erat antara anggota keluarga. Semangat kebersamaan dan gotong royong tertanam kuat dengan saling membantu dalam berbagai kegiatan dan festival. Yang kedua, agama. Sri Lanka mayoritas beragama Buddha dengan nilai-nilai seperti kasih sayang dan toleransi antar umat beragama. Ritual dan tradisi keagamaan dijalankan dengan khusyuk dan meriah, seperti Vesak yang memperingati Buddha Gautama. Yang ketiga, keharmonisan dengan alam. Seperti alam semesta dihormati dan dilestarikan dengan tradisi dan ritual yang berkaitan dengan alam. Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan mendorong gaya hidup berkelanjutan seperti penggunaan sumber daya alam yang bijak dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, keramahan. Keramahan terkenal dengan memberi senyum dan sapaan hangat dengan menyambut tamu. Suka menolong dan berbagi merupakan ciri khas dengan kesiapan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kelima, rasa cinta tanah air. Kebanggaan nasional, di mana kebanggaan tinggi terhadap tanah air, budaya, sejarah, dan tradisi yang dijaga dan dilestarikan. Nilai-nilai sosial ini menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, penuh toleransi, dan menjunjung tinggi tradisi. Keberagaman budaya dan tradisi yang terjalin erat dengan nilai-nilai universal menjadikan Sri Lanka negara yang unik dan mempesona. Yang keempat, nilai kultural atau nilai kebudayaan. Sri Lanka memiliki nilai kultural yang kaya dan beragam. Warisan kebudayaan ini berasal dari pengaruh agama, sejarah, dan kegiatan sosial masyarakat Sri Lanka. Budaya Sri Lanka memiliki warisan yang kuat dari agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di negara ini. Warisan kebudayaan dari agama Buddha ini tercermin dalam arsitektur, seni tari, dan musik tradisional Sri Lanka. Selain pengaruh agama, kebudayaan Sri Lanka juga dipengaruhi oleh sejarah dan kegiatan sosial masyarakat Sri Lanka. Kebudayaan ini tercermin dalam tradisi pakaian, masakan, dan perayaan-perayaan budaya seperti Perahera, sebuah festival yang diadakan setiap tahun di Kandy untuk menghormati relik Buddha. Prahera adalah salah satu festival tertua di Sri Lanka dan menampilkan pertunjukan musik, tari, dan parade yang spektakuler. Kelima, sistem pendidikan. Pendidikan di Sri Lanka bermula pada tahun 543 sebelum Masehi. Pendidikan di Sri Lanka memiliki sejarah selama lebih dari 2.300 tahun. Adapun bahasa Sanskerta dipercaya dibawa ke budaya Sri Lanka dari India Utara sebagai dampak dari pembentukan agama Buddha pada masa pemerintah Raja Dewa Nampiya.
tisa dari para biksu Buddha yang dikirim oleh Kaisar Asoka dari India. Sejak itu, sebuah sistem pendidikan dibuat di vihara-vihara Buddha dan Pirwena, kolase monastik. Sistem pendidikan Sri Lanka pada masa sekarang bermula ketika negara tersebut masuk ke dalam Kekaisaran Inggris pada abad ke-19. Pendidikan saat ini jatuh di bawah kendali pemerintah pusat dan Dewan Provinsi, dengan beberapa tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan Dewan Provinsi memiliki otonomi untuk yang lainnya. Sekolah dasar sampai pendidikan tinggi secara utama didanai dan disoroti oleh 3 kementerian pemerintah. Keenam, isu dan masalah. Salah satu isu yang pernah terjadi di Sri Lanka yaitu isu nasional global dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana konflik macam Tamil sebagai penghambat UNDP. Konflik disintegritas merupakan salah satu masalah besar yang pernah dihadapi di Sri Lanka. Dalam catatan sejarah negara Pulau Asia Selatan ini, kelompok Liberation Tiger of Tamil telah berusaha melakukan gerakan separatis, di mana gerakan yang berbasiskan etnis ini bertujuan mendirikan negara Tamil yang berdaulat di wilayah Tenggara Sri Lanka. Macam Tamil yang dibentuk pada 1976 oleh Philip Pillay ini telah melakukan berbagai gerakan perlawanan secara gerilya terhadap pemerintah Sri Lanka. Masalah ini menjelaskan tentang konflik sipil antara pemerintah dan etnis Tamil yang menyebabkan instabilitas nasional, di mana keamanan suatu negara tentu berpengaruh terhadap berbagai pembangunan, baik yang dilakukan oleh upaya pemerintah nasional maupun pihak luar. Sebagai badan pembangun global, UNDP yang telah digalakkan selama beberapa dekade di Sri Lanka menghadapi masalah stabilitas atau keamanan. Itulah penjelasan dari video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.